setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GSK dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur sekali kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi biarlah kita tetap sukacita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita bersama keluarga kita, masing-masing di rumah kita. Harapan saya, jemaat semuanya di dalam keadaan sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau melihat situasi dan kondisi saat ini yang namanya perasaan takut, perasaan cemas, perasaan panik, perasaan khawatir, bosan dan jenuh, saudara, itu mungkin sudah menjadi sehari-hari yang kita temui di dalam kehidupan kita. Dan bahkan mungkin di dalam diri kita sempat bertanya, Tuhan, sampai kapan virus pandemi ini akan berakhir? Sangat menjenuhkan, bukan? Saudara, menurut saya pertanyaan seperti itu merupakan hal yang wajar dan normal dialami dan dilakukan oleh setiap orang pada saat situasi dan kondisi seperti ini. Termasuk saya pun mengalami hal yang sama. Terkadang saya pun merasakan hal itu. Tetapi saudara, sebenarnya bukan hal itu yang penting. Yang penting itu adalah reaksi kita ketika kita mengalami hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Ya saudaraku, bagaimana reaksi kita? Mungkin kita khawatir, silahkan, nggak masalah. Merasa takut, ya manusiawi. Khawatir, pasti, itu hal yang wajar. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah ketika kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, kecemasan yang sudah berlebihan sehingga membuat iman kita menjadi loyo, sehingga membuat kita mulai kurang percaya dengan Tuhan. Bahkan yang lebih ironinya adalah kita tidak berpengharapan, kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Seperti firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersama-sama belajar, Bapak Ibu saudaraku, jemaat GSK dimanapun saudara saat ini berada. Kita mau belajar bersama-sama pada hari ini firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Dengan penuh sukacita saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat GSK membaca boleh di rumah saudara masing-masing bersama keluarga saudara, atau saudara boleh membaca di layar handphone saudara di depan. Baiklah, saya akan membacakannya. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka ada dalam bahaya. Ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayatnya yang terakhir,
Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian saudara pembacaan jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudaraku, Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah badai pasti berlalu. Saudaraku, situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, saya ilustrasikan seperti badai. Seolah-olah kita semua saat ini hidup di tengah-tengah badai yang sedang berkecamuk. Kita mau belajar bagaimana kita tetap memiliki iman yang konsisten ketika saya dan saudara diperhadapkan di tengah badai kehidupan yang melanda kita saat ini. Saudaraku, kita mau belajar dari kisah ini, yaitu ketika Yesus menegur murid-muridnya, sehingga ada satu kalimat atau kata-kata Yesus yang merupakan kekecewaan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu adalah, "Di mana kepercayaanmu?" atau "Di mana imanmu?" Jangan sampai hal itu Yesus katakan kepada kita. Kita mau melihat siapakah murid-murid Yesus. Saudaraku, murid-murid Yesus adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang yang dikasihi, yang sudah dipilih dan sangat dikasihi oleh Yesus, yang sangat dekat. Kemanapun Yesus berada, mereka ikut. Apapun yang Yesus lakukan, mereka tahu. Dan bahkan saudara, murid-murid Yesus ini, mereka sudah banyak menyaksikan segala apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, mereka menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka juga banyak mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diberitakan, yang disampaikan oleh Yesus. Sebenarnya kurang apa lagi mereka mengenal Yesus. Dan pada saat di dalam nats ini, posisi mereka satu perahu dengan Yesus. Saudaraku, kalau dikatakan mereka setia, ya, saya setuju. Murid-murid adalah orang-orang yang setia. Kalau dikatakan mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, mereka juga melayani Tuhan. Kalau dikatakan mereka orang-orang yang rajin, bekerja keras, yes, saya setuju itu. Tetapi kenapa saudara sampai Yesus mengatakan, "Di mana kepercayaanmu?" Ternyata saudara, ketika badai menerpa perahu mereka, mereka mulai cemas. Mereka mulai takut dan mereka mulai putus asa. Mereka datang memang kepada Yesus, tetapi datang bukan dengan kerendahan hati, dengan ketenangan jiwa, tetapi dalam keadaan panik. Dan disitulah mereka kurang percaya. Mereka akhirnya putus asa. Sehingga mereka mengatakan, "Guru," pada ayatnya yang ke-24. Guru, kita binasa." Kata "kita binasa" mengandung arti bahwa sudah putus asa. Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Itulah kata Yesus kepada mereka. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GSK, dimanapun saudara saat ini berada. Ketika murid diperhadapkan dengan badai itu, padahal mereka berdekat dengan Yesus, bergaul akrab dengan Yesus, ternyata saudaraku tidak menjamin mereka mengenal Yesus. Lalu saudaraku, apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini? Yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana saya dan saudara ketika kita menghadapi badai kehidupan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Badai kehidupan itu bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa pergumulan di dalam keluarga, bisa juga berupa hal-hal yang terjadi yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan kita, pergumulan, tantangan, dan sebagainya. Itu saya katakan badai kehidupan. Badai kehidupan itu, saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih,
terjadi dalam kehidupan kita itu, dia tidak memilah-milah, tidak pandang siapa orang itu, tidak peduli apakah dia seorang pendeta mungkin, seorang yang terkenal, seorang yang berpengaruh di negara ini, ataupun siapapun bisa mengalami badai kehidupan. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita menghadapi badai kehidupan itu, sehingga Tuhan tidak berkata, di manakah imanmu? Yang pertama saudara, bagaimana kita menghadapi badai kehidupan pada saat itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita mau datang pada alamat yang tepat. Datang pada alamat yang tepat saudaraku, yaitu tentunya kita datang kepada Yesus. Kenapa saudaraku? Karena hanya Yesuslah pengharapan kita. Karena hanya Yesuslah yang punya kendali atas kehidupan kita selama kita di dunia ini dan selamanya. Karena hanya Yesuslah juru selamat kita. Datang kepada Yesus, datanglah dengan ketenangan hati, bukan karena amarah, bukan karena engkau meragukan Dia, bukan karena engkau putus asa dan engkau tidak percaya. Tetapi datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur. Maka kita akan menerima kekuatan, maka kita akan menerima kelegaan itu, maka kita akan menerima sukacita itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam setiap masalah, badai kehidupan yang terjadi dalam hidup ini, bahwa percayalah bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di saat ini kita sama-sama sedang menghadapi situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan, yaitu COVID-19, virus pandemi yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebenarnya ada maksud di balik semua ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita merenung, ya, pemerintah sudah menginstruksikan untuk mengisolasi diri di rumah kita masing-masing supaya mencegah penyebaran virus ini. Kita tidak boleh bandel karena punya maksud dan tujuan. Pemerintah itu adalah wakil Allah. Saudara tahu kata lockdown mempunyai arti, lock itu adalah kunci, tutup. Nah, berarti saudaraku, kita mari di dalam situasi ini mengunci rumah kita, menutup rumah kita, dan kita berkumpul bersama anak-anak kita, keluarga kita. Kita lebih banyak waktu dengan mereka, lebih banyak mendengarkan mereka. Saudaraku, kemudian down, artinya duduk atau bersujud. Tuhan menginginkan kita untuk menutup pintu, bersujudlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, ajak keluarga kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam situasi ini. Kita tenangkan diri kita, tidak putus asa, tidak kekhawatiran yang berlebihan, tidak mengalami kecemasan yang berlebihan, karena itu akan menimbulkan kita kurang percaya atau tidak memiliki pengharapan. Jadi saudaraku yang kekasih, pandemi yang saat ini kita rasakan mengajarkan kita untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan dan kepada keluarga kita. Mari kita menjalani ini dengan kerendahan hati, tidak mengutuk atau menyalahkan Tuhan. Saudaraku, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap tegar, tetap kuat di dalam menghadapi badai kehidupan yang saat ini kita alami bersama-sama. Yang kedua adalah masalah atau badai kehidupan itu adalah penguji yang paling handal. Biasanya Bapak Ibu saudaraku, ketika kita di dalam zona yang tenang, aman, kita akan lengah, kita akan nyaman, kita pasti masih bisa kita berkatakan, Tuhan Yesus itu baik memang, Tuhan Yesus itu luar biasa. Namun ketika kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, tantangan kita mulai kocar-kacir, dan pada akhirnya kita panik dan putus asa. Saudara tahu, itu adalah terkadang Tuhan pakai untuk menguji sejauh mana kita tetap bisa mengatakan Tuhan Yesus itu baik, walaupun
mata kita penuh dengan air mata, walaupun hidup kita penuh dengan derita. Saudaraku, masalah atau badai kehidupan adalah penguji yang paling handal. Sebagaimana tak ada laut tanpa badai, tak ada hidup juga, saudaraku, Bapak Ibu, tanpa persoalan. Seberapa persoalan mungkin masih bisa kita antisipasi atau kita prediksi, namun kadang badai itu datang tiba-tiba di saat kehidupan kita melihat seolah-olah padahal sesuatu yang tenang dan nyaman, tampak tenang dan baik-baik saja. Badai kehidupan selalu datang, saudara, tanpa permisi dan tak pernah buat janji. Suka atau tidak suka, harus terima. Siap atau tidak siap, harus terima. Tetapi saudaraku, yang lebih penting adalah respon yang keluar dalam diri kita akan menunjukkan seperti apa diri kita. Apakah kita akan seperti murid-murid Yesus yang kocar-kacir, panik dan putus asa, sehingga Yesus katakan, "Di mana imanmu?" Ataukah saudara, kita akan tetap percaya, tetap tenang, tetap memiliki pengharapan bahwa di dalam perahu saya, di dalam hidup saya ada Yesus, sehingga kita tetap mengatakan, saya tetap memuliakan Tuhan, saya akan tetap beriman ke dalam Tuhan, saya memiliki juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan menjadi panik dan putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GSK yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, percayalah Bapak Ibu, badai itu pasti berlalu. Saudaraku, saat kenyataan di hadapan kita tidak seperti yang kita inginkan, duduklah, sujudlah, berdoalah di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah bahwa doa, bila yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Banyaklah berdoa. Doakan situasi saat ini. Doakan saudara kita. Doakan bangsa dan negara ini. Doakan saudara kita yang mengalami, yang sedang mengalami terkena virus COVID-19. Saudaraku, untuk itu ingatlah saudaraku, ketika badai itu datang, jangan putus asa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GSK dimanapun Anda berada saat ini, jadi ada dua hal bagaimana kita menghadapi badai kehidupan di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah datang kepada alamat yang tepat, yaitu datang kepada Yesus, karena Dia juru selamat kita satu-satunya. Yang kedua adalah kita, badai kehidupan atau masalah yang terjadi itu adalah penguji iman yang paling handal. Jadi tetaplah kuat, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka Dia yang akan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bukan menjadi jemaat yang loyo, bukan menjadi jemaat yang tidak berpengharapan, karena kita memiliki Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Pesan saya, tetaplah semangat menjalani hidup kita saat ini. Tetap bersukacita bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan tentunya saudara. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.